nangis. Ayah ibunda kita mau datang karena ibu sibuk masak, sibuk nyediain untuk besok sahur. Tapi sementara pas selesai sholat asar di tanggal 30 bulan Saban, umpama puasanya tanggal 19, umpama puasanya tanggal 18 ya, hari umpama 17 hari Rabu asar, ibu gak baca Fatihah untuk almarhumah, mereka datangnya nangis. Pasien punya istri, pasien ternyata habis asar ya baca Fatihah untuk almarhumah istri, maka mereka datangnya nangis. Pak Heri punya orang tua masih ada? Udah gak ada dua-duanya. Pak Heri habis asar nih dia baca Fatihah untuk almarhumah, nangis mereka. Coba kalau kita bu datang ke rumah anak kita ya nyambut anak kita nggak membukain pintu, ibu di depan pintu, padahal anak ibu ada di dalam. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran dan hati? Sedih campur kesel, betul? Betul apa? Itu yang terjadi kalau ayah ibunda kita enggak sambut dengan baik. Harus diapain? Sambut mereka. Ibu habis sholat asar di rumah, yang punya uang semprotin tuh minyak wangi. Yang punya buhur bakar tuh buhurnya. Yang punya dupa bakar tuh dupa. Yang punya hiong bakar hiong. Yang punya duit nggak mungkin. Duit ada. Jadi begitu. Jangan hanya baca Fatihah doang. Makanya umpama hari Rabu tuh yang punya buhur bakar aja dari pagi dari siang sampai sore sampai asar. Biarin. Senang. Bahasanya kalau kayak tadi asal kali bu. Allah ya Nabi salam alaika. Sama tuh ibu. Lama pak, lama. Sama. Ibu tadi Allah ya Nabi salam ibu membakar buhur itu sama dengan menyambut mereka. Kan gak mungkin. Mohon maaf, kalau ibu disuruh baca, saya bilang, bu, habis asar di rumah, di depan pintu, PRT kita sendiri baca. Olawal badru alaina. Coba PRT, lihatin apa sama warganya. Padahal itu sunnah. Sunnah, kenapa? Karena ruh orang tua kita hadir. Bakar buhur di rumah. Punya buhur? Punya apa? Ada yang nggak punya? Gampang dikasih. Nggak punya? Beli. Bakar buhur. Kalau nggak hio ya. Hio sekarang. Hio juga bukan hio bukan orang Chinese doang. Sekarang hio aja kiswah. Enak banyak. Nyekis waktu hio. Banyak tuh. Beli. Giliran mohon maaf diajak jalan gak punya duit aja harus punya duit harus ada duit. Giliran beli iya begitu, giliran beli dupa begitu, giliran beli kis apa namanya buhur kadang-kadang gak dipentingin. Nah mulai besok coba ibu beli supaya apa? Supaya kita nyambut orang-orang tua kita yang sudah tiada. Gak usah jauh nih mohon maaf. Ibu datang, ibu punya anak, punya cucu. Anak sama cucu ibu. Anak sama cucu ibu datang ke rumah ibu, terus nggak bawa tentengan, tapi ibu ngedambain datangnya. Kira-kira diusir apa nggak tuh anak sama cucu? Diapain? Disambut. Sama tuh. Itu sah. Siapa apa enggak? Siapa apa enggak? Siap.
Makanya tanggal 17 itu umpama 18 hari Kamis yang kita puasa, berarti hari Rabu sore habis asar, pagi bersih-bersih semuanya. Ada dompet lagi bersih, bersihin semuanya. Dan ingat, kalau hari Rabu itu tanggal 17 itu Bu, Ibu sebaik mungkin paling terakhir Ibu nggak ketemu sama saudara-saudara, anak orang tua sudah tiada, nggak ketemu sama saudara-saudara, teleponin hari itu. Supaya apa? Supaya orang tua nih, kita adik dengan kakak, kakak dengan adik saling berjabat, pembicaraan di telepon pun orang tua kita senang. Makanya ruh itu kalimat, ruh itu seperti angin, ruh itu sesaat, ya sedetik di rumah kita, sedetik di rumah adik kita, sedetik di rumah kakak kita, itu ruh. Mereka hadir, insya Allah. Makanya ada bahasa kalau Rasul hadir, faya hadirun. Kalau bahasanya begitu kan. Kalau yang di Marawis itu faya hadirun. Wahai Bapak Ibu, Rasul akan hadir. Ayo pikiran kita siapkan, mata kita siapkan, mulut kita siapkan, hati kita siapkan. Itu kalau di Marawis awalnya manggil kita, ingetin kita supaya pikiran kita tertuju kepada Rasul, supaya hati tertuju kepada Rasul. Makanya ketika mau kedatangan orang-orang tua kita di alam barzah ini, Allah turun. Di tanggal 17 itu Allah turunkan semuanya, Allah bebaskan orang tua kita. Satu pun di antara mereka nggak ada yang disiksa, satu pun di antara mereka nggak ada yang dikerangkeng di alam barzah. Bahkan orang-orang yang berbuat zina, berbuat pembunuhan dan lain sebagainya, mencuri dan sebagainya, mereka tetap itu semuanya diculik ke alam, dari alam barzah. Speknya udah kali. Jadi begitu. Jadi ruh-ruh orang tua kita hadir. Makanya di hari itu ayyusina kalam diri. Tuh, ayyusina kalamu atau ayyusina kalamu. Di hari tanggal 17 hari Rabu itu ayyusina kalamu. Jangan ada bahasa yang kotor, bahasa yang indah. Ibu biasanya sama suami ngoceh-ngoceh, diam. Karena ruh mau dan padahal laki mengedekin, diam, istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim. Itu di hari itu, kalau suami gedekin, suami makin gedekin, jika dia dapetin, astagfirullahaladzim. Makanya ayo sina kalamu. Jadi bahasa kita harus baik. Tuh satu. Jadi ditempel itu ketek namun bini kita jadi apa aja ngalah berarti dia diam ya. Bini bulu ngomel hari itu. Kalau nggak ke rumah saya, kan kita berdua kabur aja. Ayo silakan. Hari itu tuh ucapan harus baik. Sama anak hari itu anak ngeselin, jangan ada bahasa, jangan ada kata-kata yang kurang baik. Karena ruh akan datang. Mereka kalau ada bahasa yang kurang baik aja, mereka nggak bakal hadir di hadapan kita. Sama seperti waktu mereka ada jasadnya, kita mau beli anak, apa kata ibu kita? Apa kata ibu kita? Siapa yang dimarahi? Anak apa kita yang dimarahi? Kita yang dimarahi. Sama, gak bakal mau. Di hari itu jangan bentar-bentar mangetin sayur, bentar-bentar mangetin opor, gak usah.
sekali aja, apalagi mau asar. Udah siap-siap mau asar tuh, siapin Fatihah untuk bapak kita sendiri, untuk ibu kita sendiri, mertua kita sendiri. Al-Fatihah. Sendiri-sendiri. Ya Allah, kata ibunda kita, ayahanda kita, lantas mertua kita yang sudah tiada. Ya Allah, ternyata saya punya anak nggak sia-sia ya Allah. Saya sekolahin, saya ngajiin, ternyata nggak sia-sia. Saya punya mantu nggak sia-sia. Punya mantu, ya Allah. Tuh. Cuma nggak kedengeran aja sama kita, betul? Coba kalau kedengeran. Mohon maaf. Udah sore lagi selesai sholat asar di dalam kamar ini. Ya Allah, mantu yang baik benar. Baik. Besi. Disuruhnya kayak mertua. Mantu saya benar. Benar, baik benar dia mantu. Mohon maaf. Benar apa kalian? Langsung pulang. Benar. Tapi yakin mereka hadir. Ayat Tuhan. Mereka hadir dan apa? Makanya ayo silakan perbaiki daripada ucapan kita insya. Siapa banget? Siapa banget? Kenapa? Di hari itu ayo silakan kalau bisa baca Quran, kalau bisa zikir, udah itu aja. Zikir umpama ibu lagi, wah benar-benar masak karena memang ada saudara datang banyak, akhirnya apa? Zikir nggak sempat, apa nggak sempat? Setelin TV, YouTube, diapain di YouTube itu? Zikir udah. Yang zikir siapa? YouTube. Jadi orang tua kita senang sama apa? YouTube bukan main. Tapi paling tidak kan benar banget. Oh, ada suara-suara Al-Quran, ada suara-suara zikir di rumah. Boleh apa enggak? Untuk orang tua bukan boleh. Boleh apa? Di hari tanggal 17 itu dari pagi itu terus banyakin bersihin terus bakar bumbu. Biasanya ibu-ibu suka ngecek-ngecek di tanggal 17. Jangan ya, bisa banget. Jangan ada. Hati-hati. Tanggal 17. Siap ya? Insya. Nah, ayo kalau perbaiki daripada ucapan kita. Yang kedua kata Rasulullah SAW setelah begitu ada kedatangan, maka ayo senang. Setelah kita memperbaiki mulut kita, yang kedua adalah ayah zona ihsan. Kita harus berpandangan kepada siapapun pandangan yang baik. Berpikir kepada siapapun pikirannya yang baik. Husnuzon sama siapanya. Di hari itu wajib husnuzon. Orang mau bayar utang sama Bu RW, hari itu nggak datang sampai sore, husnuzon, nggak usah. Diam aja. Dia nggak datang, dia lewat rumah Bu RW, enggak itu Pak, malahan kencang bawa kendaraan. Jadi bisa ya? Bisa apa nggak? Karena janjinya hari itu mau ngasih duit, ternyata dia nggak datang. Udah gitu. Saudara hari itu mau bawain hadiah buat ibu, ternyata nggak datang. Udah gitu. Amin ya Rabbal. Bisa? Bisa apa enggak? Pertanyaannya harus bisa. Harus bisa kali. Ya. Amin ya Rabbal. Husnuzon selesai. Yang ketiga, setelah kita husnuzon sama siapapun, orang yang husnuzon itu orang insya Allah tidak punya musuh kata Rasulullah. Hanya kalimatnya husnuzon la ta'udhu. Orang kalau baik sangka sama siapapun kita akan punya musuh. Kenapa kita punya musuh? Karena bentar-bentar kita berpikir jelek, karena kita mulut kita jelek, betul. Coba kalau kita pikirannya baik sama siapa aja, ya nggak akan punya musuh. Makanya RT alhamdulillah baik sama siapapun, betul. Namanya RT, RW, terus baik. Betul apa enggak? Contoh,
malam hari ini adik-adik apa namanya ikut kita Abu Gendam dan sebagainya, betul? Insya Allah mudah-mudahan nanti dari Pak RT sama Bu RT. Kode. Jadi gitu. Ayo sina kalamuhu husnuzan. Jadi yang kedua harus husnuzan. Insya husnuzan sama siapanya? Suami ibu meminta duit tanggal 17, dari pagi kata suami ntar pagi udah dikasih, ternyata pagi gak dikasih, ntar siang juga gak dikasih, ntar sore kata suami sore gak di, udah usah lihat dompet, udah gimana? Tutup kamarnya. Husnuzan. Kalau orang yang seperti itu kata Rasulullah, la ta'uduhu gak bakal punya musuh, enak. Sama mertua, husnuzan mertua, kekayaan yang gak dikasih-kasih, warisan yang gak dikasih-kasih, padahal lu nengoknya gitu mertua dan sebagainya gak kasih-kasih, udah dikit aja, husnuzan. Mertua pelit omnek, dia gak bisa ngapa-ngapain, tetap aja gak dikasih, padahal janjinya tarian, napasnya aja dia setengah-setengah, tapi belum dikasih udah. Husnuzan. Kalau ibu dia husnuzan begitu, insya Allah tuh ruh insya Allah hadir dengan sendirinya aman. Bahkan sunnahnya apa? Di hari itu ibu tanya, suami ibu demen pisang apa? Pisang apa? Tuh, maka hari itu tuh anak-anak ibu demen pisang apa? Beliin pisang apa yang paling besar. Itu kenapa tuh keluarga ibu? Bukan nyambut mereka, dalam rangka nyambut mereka, ibu kasih kesenangan di hadapan anak-anak ibu. Minta ke mereka hari itu. Tuh, suami minta apa hari itu? Kasih. Ibu lagi masak, suami minta. Apaan mesti minta makanan? Astagfirullahaladzim. Kasih. Kasih mulia. Kasih apa? Kadang-kadang beda Bu. Ada orang tua dengan tidak ada orang tua beda apa? Gak usah jauh Bu, mohon ini. Orang tua sekarang udah gak ada. Adik sama kakaknya jangan. Komunikasi kurang. Betul apa kan? Orang tua udah gak ada rasanya. Tapi kalau waktu orang tua ada, mohon maaf. Kita sama adik sebulan sekali kumpul karena ada ibu ayah kita. Betul apa kan? Ngobrol bareng, dimasakin sama ibu ayah, kita makan bareng dan sebagainya. Sekarang orang tua udah gak ada dua-duanya. Jauh kali semua. Ramadan aja boro-boro ketemu. Bener banget? Kadang-kadang tanggal 1 Syawal aja, kalaupun ketemu mereka hanya sebentar langsung dalam. Ada rasa kesedihan di hati kita. Beda, betul nggak? Mohon izin, kadang ada bahasa dari saudara-saudara kita yang suka tanggal 1 Syawal baru minta maaf, yang suka ngecilin kita. Mohon maaf, tentang kondisi kita seperti ini. Iya, tanggal 1 Syawal ada rasa kesedihan, padahal kumpul dengan keluarga rasanya nyaman, betul Bang? Tapi ternyata bahasa-bahasa yang nyinggung perasaan kita, sampai kita nyimpen rasa dendam, nyimpen rasa iri. Ya Allah, seperti ini ya. Setelah ayah ibunda nggak ada, ya terasa dikecilin sama saudara. Tapi jangan suka punya penyakit hati. Jangan. Benar apa? Benar apa? Kadang-kadang mohon izin, ibu sama tetangga aja kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang dilewatin sama satu-satu. Tetangga salaman ke rumah kita, padahal kita terbuka rumahnya. Tetangga lain yang paling tidak kan nyapa betul.
karena kita tidak ada. Mohon ini karena kita ketiadaannya, akhirnya apa? Dilewati sama tetangga. Kadang-kadang ada rasa. Betul apa enggak? Tapi apa kata Rasulullah? Husnuzon. Oke, baik sangka. Benar? Benar kan? Maka kalau kita husnuzon sama siapapun kapan, insya Allah ruh akan hadir. Ayo orang, insya Allah hadir. Allahumma salli ala sayyidina kewajiban kita wal afina anil nas. Kewajiban kita wal afina anil nas. Apa itu wal afina anil nas? Wajib memaafkan kesalahan orang lain. Wajib. Kita punya salah atau tidak? Punya dosa apa enggak? Punya khilaf apa enggak? Sama orang tua punya dosa? Sama Allah punya dosa? Sama suami dosanya banyak apa tidak? Jadi kalau ibu merasa salah, afina dinas, maaf, minta maaf sama siapa? Selesai ngaji, karena ajam kita untuk memaafkan, belum tentu tanggal 17 kita datang ke rumah tetangga untuk minta maaf, betul? Makanya kalau penutupan pengajian itu, Bu, mohon ini, yang di belakang itu jangan suka pulang. Ada nggak kalau lagi ngaji yang paling belakangan itu pulang duluan? Belum salaman ada mah? Mulai di malam hari ini tidak ada. Kenapa kata Rasul?
Dalam Al-Quran pun Allah ngomong wal afina minas, wajib minta maaf. Kalau kita mau kedatangan bulan suci, itu kuncinya. Dan ibu kalau mau masuk ke dalam rumah, kuncinya apa, pintunya dikunci. Kalau nggak punya kunci nggak bisa masuk apa? Bisa sih masuk, diapain? Kalau dilodobrak apa namanya? Kalau suka dilodobrak apa namanya? Maling. Ibu kan nggak mau dikatakan maling, betul? Jadi harus apa? Harus punya kuncinya. Nah, kuncinya adalah wal afina anin nas. Insya Allah. Siap memaafkan kesalahan orang lain? Guru-guru ada kesalahan karena yang namanya guru itu banyak ngomong otomatis banyak salahnya. Apa kata Rasul? Tidak kata Rasul, mohon ini. Wa kasratus soal. Orang yang jelek itu adalah orang yang banyak ngomong tapi nggak manfaat. Kata Rasulullah, wa kasratus soal, orang yang banyak nanya, orang yang banyak ngomong nggak ada manfaatnya, itu yang paling baik. Jadi ibu mohon secantiknya perempuan, secantiknya istri, tapi kalau lagi ngomel apa kata Rasulullah? Bibit yang paling jelek daripada kerbau. Begitu Rasulullah. Begitu. Daripada binatang. Kita mau dibilangin gini. Makanya ada surah Al-An'am. Ada dalam Al-Quran? Ada mana? Apa sih Al-An'am itu? Binatang. Al-An'am itu binatang. Makanya jangan suka jadi binatang. Ya. Ya. Insya mudah-mudahan ibu-ibu di hari ini insya Allah sebelum pulang dari majlis siap untuk saling minta maaf. Siap apa enggak? Yang di belakang mau pulang duluan? Saya tanya, yang di belakang mau pulang duluan apa enggak? Oh, makanya kata Rasulullah wal afina minas, manusia yang terbaik adalah manusia yang minta maaf. Kira-kira mohon maaf, suami apa istri yang sering minta maaf? Saya tanya, suami apa istri yang sering minta maaf? Berarti yang paling baik di rumah itu siapa? Nah, yang jelek? Yang jadi binatang? Jangan sampai ya, alhamdulillah. Mulai hari ini harus menjadi orang pemaaf. Mulai malam ini harus jadi orang yang terbaik, yakni harus memaafkan segala kesalahan. Insya umpama ibu punya suami ibu pas malam mau Ramadan atau tanggal 17 pagi-pagi, suami ibu ngomong, Bu, saya banyak salah, banyak dosa, banyak apa sama ibu. Ya Allah Pak, saya juga banyak salah. Ibu maafin kesalahan saya. Yang banyak itu apa kata ibu? Ya Allah Pak, saya maafin kesalahan Bapak. Benar Bu, benar. Saya Bapak itu sebutkan dosa sama saya juga banyak dosa Pak. Tapi ibu maafin kesalahan saya Pak. Suaminya, ya. Saya juga ngapain ngomong dari ibu, ada apa sih Pak? Saya pasti maafin. Apalagi besok mau puasa, mau ini Bu, sebetulnya saya punya istri lagi. Kira-kira dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Dosa kalau diterima pada Ramadan. Enggak boleh diterima kalau Ramadannya wal afina minas. Tapi insya Allah enggak begitu. Ibu-ibu mohon maaf guys, masih banyak jalan menuju surga. Benar mana? Tapi insya Allah mudah-mudahan jadi istri yang salehah, ibu yang salehah, ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya usia kita sampai Ramadan yang akan datang. Insyaallah Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah, keturunan yang saleh dan salihah, rezeki yang banyak yang halal, tidak kasih rezeki dan jauh dari Allah.
diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua kita yang sudah tiada. Insyaallah beliau meninggal dengan husnul khatimah. Allah terima iman Islamnya, lipat gandakan pahalanya, Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Khatimah dunia terkabul wal maqbul bisiril Fatihah. Ya. بسم الفاتحة بكلمة الفاتحة برحمة الفاتحة بسم سورة الفاتحة بسم الفاتحة يا فريد حميد السلام لك يا الله يا الرحيم افتح لنا يا الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mohon diberkahi Tuhan yang seluas-luasnya karena sebulan sekali ada taklimnya orang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan semuanya yang akan datang. Sehat semuanya, berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.